Rasulullah mengingatkan malu itu adalah merupakan aset buat seseorang yang nanti bisa terus terjaga dirinya dari berbuat dosa. Jadi itu aset, tinggal malunya diarahkan, malunya tinggal digeser. Nah, jangan sampai malu untuk sholat berjamaah, ya ini malu yang nggak benar. Alasannya apa? Saya nggak bisa, saya takut disuruh imam. Enggak. Saya takut suruh azan. Enggak. Justru nanti datang ke masjid, duduk lama-lama, masa azan nggak bisa sih? Pasti bisa lah. Lama-lama qomat masa bisa lah. Nah, ini Rasulullah SAW mengingatkan kalau anak-anak punya malu bagus, tinggal diarahkan malunya di sini nih. Yang dosa-dosa harus malu, kalau yang baik-baik jangan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Tentunya nikmat yang memang keseharian kita yang kadang-kadang kita lupakan. Karena nikmat itu kalau sudah mulai hilang atau berkurang, baru mulai terasa bahwa itu sangat besar dan sangat berharga. Alhamdulillah kita sehat, kita punya kesempatan dan kita bergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari. Kita sampai pada bab qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Babu tafadhuli ahli iman fil a'mal. Bab ini pada menyatakan bervariasinya kelebihan orang-orang yang beriman dalam amal perbuatannya. Haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an nara summa yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin minal iman wa yakhruju minha qad iswadda
fayulqauna fi naril haya awil hayah syakka malikun fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi janibir sayli alam tara annaha takhruju safra'a multawiyatan. Bab ini pada menyatakan variasi kelebihan masing-masing orang yang beriman dalam mengerjakan dalam perbuatan kebaikannya. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan masuk yadkhul jannati al jannata, orang-orang ahli surga nanti akan masuk ke dalam surga, wahdun nari an-nar, dan orang-orang ahli neraka akan masuk ke dalam api neraka. Summa yaqulu Allah ta'ala, kemudian Allah berfirman, Allah berkata kepada para malaikat, tentunya petugas dua tempat tersebut, akhriju man kana fi qalbi misal habatin min khardalin iman, keluarkan orang-orang yang ada dalam hatinya iman seberat biji sawi. Kalau dulu jadi perumpamaan itu, di zaman belum ada nuklir, belum ada elemen terkecil. Keluarkan orang-orang yang ada dalam hatinya iman seberat sekecil nuklir, sekecil biji sawi ataupun biji bayam. Fayukhrajun, maka mereka dikeluarkan minha, dari api neraka. Qadis wadda, sudah nampak hitam kena kebakar di api neraka. Fayulqauna fi naril haya awil hayati, maka mereka dilemparkan ke sungai kehidupan. Syakka Malik antara lafaz al-haya'u atau al-hayatu, beliau ragu. Artinya memang ketika menjelaskan atau ketika menerima hadis dari perawinya, kadang-kadang dia ini lafaz haya'u apa dengan al-hayatu, sama dengan lafaz yang sering dibaca oleh para muadzin menjelang azan. Dia bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ada yang kedengarannya 'alan nabi apa 'alan nabi. Nah, begitu. Yang benar 'alan nabi. Tapi banyak orang mendengarnya 'alan nabi. Nah, jadi antara itu. Ini lafaz al-hayatu dengan lafaz haya itu mirip, dekat-dekat. Makanya perawinya agak sedikit, dia tulis dua-duanya. Fayulqana fi nahril haya'i awil hayati, maka mereka yang telah dikeluarkan dari neraka dengan kondisi pada hitam itu dilemparkan ke sungai kehidupan. Fayambutuna, maka mereka pada tumbuh kama tambutul hibbatu fi janibis saili, sebagaimana bebijian tumbuh di samping aliran air bah. Kalau di padang pasir itu musim hujan, datang air besar kemudian mengalir di daerah yang rendah, pinggir-pinggirannya itu nanti akan tumbuh berbagai macam jenis rerumputan. Nah, itu kalau kita jalan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, di pinggir jalan raya, kan sampai hari kemarin yang 2 tahun yang lalu kita melihat kondisi itu, kiri kanannya masih belum ada saluran air, karena memang daerah padang pasir kering kerontang, jarang hujan, jadi jalan-jalan tidak seperti di kita. Di jalan kita kan mesti kiri kanannya ada saluran air, kalau mereka tidak perlu.
karena memang tidak banyak hujannya. Kalau kita pastinya banyak hujan. Tapi ada saluran air yang harus juga jangan membuang air semuanya ke sungai. Jadi setiap 2 meter atau 3 meter harus dibuat lubang serapan ke bawah di saluran air tersebut. Ini airnya ngalir ke sungai semua, ntar datang ke Jakarta semua. Jakarta jadi kebanjiran terus karena memang sistem dan penanganan saluran airnya keliru. Semuanya mau dialirkan ke sungai. Coba aja kayak lihat unit yang dipasang. Itu keliru besar. Kalau air semuanya harus mengalir ke sungai. Air hujan terus ditampung. Bapak di rumahnya masing-masing punya serapan ya minimal 1 meter kali 1 meter, gali kedalaman 2-3 meter. Kemudian tutup atasnya, alirkan air ke situ pakai paralon. Makanya Gubernur DKI itu tidak setuju dengan aliran-aliran kayak gitu. Dia buatlah aliran-aliran dia buat resapan. Alam tara, tidakkah kau perhatikan annaha takhrujus safra'a multawiyatan? Itu semuanya mereka yang telah dikeluarkan kemudian dibuang ke sungai kehidupan, lalu mereka keluar dengan warna kuning, itu kayak toge yang baru akan merekah ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bapak-bapak, pertama adalah dalam mengajak orang berbuat baik dan melarang kemungkaran, jangan bosan, terus aja diingatkan dan terus diajak. Walaupun kalau sering kita kan suka dengar gua bosan dah ngajak lu, bosan dah ngebangunin kamu, nggak pernah mau bangun sholat subuh. Tetap colek aja, mau berangkat atau udah bangun colek aja kakinya, kalau perlu cepretin air, 3 kali bangun sholat subuh, udah mau azan. Itu namanya ngajak kebaikan. Itu jangan pernah bosan, apalagi dunia anak-anak. Anak-anak itu ya maunya yang enak-enak. Kalau yang enak saat-saat menjelang subuh ngapain? Narik selimut. Itu yang enak. Ya, tidur. Tapi itu harus kita paksakan. Kalau sudah biasa malah menjadi sebuah sistem. Kalau nggak bangun, kita nggak nyaman dan nggak enak. Tapi buat anak-anak tidak boleh bosan, dia terus diajak, disentuh, diingatkan, terus diajak, disentuh, diingatkan, disapa. Pesan pertama. Jadi terus menerus kayak pasang iklan. Orang sekarang kan saya udah ingat dari masih kecil pakai pasta gigi itu, sampai hari ini masih pakai dan sudah tidak bisa mengganti pasta gigi yang lain. Kalau kita ganti nggak nyambung rasanya. Tetapi kita lihat iklannya masih tetap ada di situ. Itu namanya iklan, dan dakwah itu kayak iklan, tidak boleh pernah berhenti. Walaupun sudah disampaikan berkali-kali, terus diulang. Karena untuk membuat sistem dalam tubuh kita tidak gampang. Membuat sebuah program di dalam tubuh tidak gampang. Kadang-kadang 1 hari belum nempel, 2 hari belum, 1 minggu belum, 1 bulan belum, 2 bulan belum, sampai dengan kadang-kadang bertahun-tahun dipompakan belum juga nempel tapi belum ada strumnya. Ini pesan pertama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, sama anak-anak, terutama karena anak akan menggantikan perjuangan kita di lapangan, dan masjid ini yang akan mengisi mereka. Terus kita ajak, terus kita kondisikan agar nantinya mereka bisa meneruskan mengisi dan meramaikan masjid dan rumah-rumah Allah.
Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, seberapapun tantangan hidup ini susahnya, ya, banyak dalam kehidupan memang beragam ujian orang, tantangan hidupnya, Masya Allah. Ada ujian dengan materi kesulitan, susahnya bukan main. Sesusah apapun iman itu jangan sampai terlepas dari dalam dada, dalam jiwa kita. Itulah yang terjadi di beberapa tempat, misalnya mereka preman besar, preman luar biasa terkenalnya, tapi kalau sudah kiai datang atau habib ulama datang, Masya Allah dia paling depan menjemput. Diambil mobil, dia pinjam mobil yang paling mewah dan paling bagus. Padahal dia preman, kadang-kadang sholatnya celang cepun. Ya. Dalam kondisi ini kita tidak boleh mengkafirkan, mensyirikan mereka-mereka yang belum disiplin tentang agama. Yang penting dia masih ada syahadatnya, pernah bersyahadat saat mau nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kalau dengan mudah mengkafirkan, mensyirikkan orang, itu nanti bahasa mereka kadongan gua dah. Gua syirik sekalian, begitu nanti ujungnya. Terus diajak, diingatkan, ya. Seperti teman-teman yang begitu tidak pernah bosan ngajak orang untuk sholat. Kadang-kadang dia ke terminal, itu para preman di terminal dihubungi, dibisik-bisikin, udah mau jelang zuhur ini, kita ke masjid yuk. Malu Ustaz, saya ada tatonya. Gak apa-apa, yuk kita ke masjid. Diajak, terus diajak sekali masih malu, besok ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita ke masjid. Aduh gimana ya? Emang gak apa-apa ini status saya? Enggak apa-apa. Terus dia, ya, akhirnya diajak terus, berangkat juga dia ke masjid. Dari pojokan paling pojok, atau di belakang paling belakang, tapi dengan kondisi malu-malu dia. Terus dikondisikan pelan-pelan duduk bersama para sebelumnya sampai dia kadang-kadang disuruh, udah sering ya, disuruhlah dia ke depan, suruh baca kitab. Saya nggak bisa baca kitab Ustaz, boro-boro baca kitab, baca qul aja gak bisa saya. Ya, ini bahasa Indonesia, kamu kan pernah sekolah dulu di SD. Apa kamu tamat SMP? Ini bahasa Indonesia, ini tinggal baca doang. Baca ada satu pasal, satu bab, satu hadis baca. Suruh baca dia, karena dihargai, terus diberikan peluang dan kesempatan, mau dia akhirnya mau belajar. Dan dia berusaha terus membersihkan dirinya dari hal-hal yang dosa dan tidak layak. Tadinya pakaiannya, Masya Allah. Nah, kita pernah jumpa dengan teman, nggak pernah lepas baju tangan panjangnya, tapi ke masjid. Terus kita obrolin, kita ajak sedikit-sedikit tambah ilmunya. Nggak pernah dia selalu pakai kancing nih, rapat aja. Terus udah begitu akrab, dekat, curhat dia. Ustaz, saya nggak pernah lepas baju gamis yang panjang ini dengan baju yang ada kancingnya di sini. Takut kalau sampai terlepas kancing kesingkap. Ada apa? Tato di sini Ustaz. Gimana ini saya? Kira-kira sholat saya diterima apa enggak? Diterima insya Allah. Nah, itu kita hati-hati dengan saudara-saudara kita para pemula yang seperti ini. Terus diajak ke masjid, dia datang kadang-kadang cuma pipis doang, nggak apa-apa,
Masa lama-lama gak malu dia masuk pipis doang. Terus begitu. Makanya masjid adalah tempat yang memang singgahnya beragam orang. Nah itulah makanya kalau zaman-zaman nenek dan kakek kita, masjid dan mushola itu mesti di pinggiran sungai, di pinggiran solokan. Itu jangan dirubah fungsinya. Walaupun sekarang sudah tidak ada solokannya, kamar kecilnya tetap harus ada. Di situ pula makanya harus ada dana operasional kebersihan. Kita jangan segan-segan ngeluarin infak kita. Buat apa? Buat kebersihan masjid. Jadi nanti terus dibersihkan setiap pagi dan sore oleh petugasnya, sehingga nanti masjid ini menjadi sesuatu yang sangat ramai. Kalau jadi simpul orang, makanya kalau di beberapa tempat itu di samping masjid mesti ada ada toko, ada supermarket, bahkan agak luas areanya ada tempat pemotongan ayam. Bapak-bapak habis salat subuh mau beli ayam segar, tinggal tunjuk yang ini, yang mana Pak ayamnya, yang ini diambil, terus dipotong. Bapak yang potong apa saya, kata pemotongnya, tukang potongnya. Saya yang potong, bismillah, saya pegangin, Bapak potong, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Sampai kayak gitu Pak. Di masjid itu bukan untuk sholat doang. Masjid itu adalah nanti pertama tadi untuk kegiatan dakwah, mengajak orang berbuat baik, direkrut, semua itu. Ya, makanya sekali lagi kalau zamannya Wali Songo, masjid itu di samping masjid atau ke depan masjid ada alun-alun luas, ada lapangan. Coba kita ke masjid Keraton Jogja, itu udah halaman luas. Terus kita lihat masjid di Cirebon, itu ada halaman luas. Masjid di Banten, Syekh Maulana Hasanuddin masjidnya, ada halaman luas, lapangan. Buat ngapain? Buat bocah pada main. Sekarang Masya Allah, bagaimana anak-anak mau datang ke masjid, pertama tempat tidak kondusif, terus digebris mulu. Lah bocah kalau nggak disapa, nggak direspon, pasti mereka beraksi. Wah, teriak. Nah kalau nanti kita yang terus sholat di masjid, mereka tidak pernah kenal masjid, teman-teman yang ada di terminal tidak pernah disapa, teman-teman yang ada di stasiun tidak pernah disapa, makanya kita terima kasih banget dengan mereka tuh, teman-teman kita tuh. Saya kadang-kadang lagi capek banget, stasiun lagi duduk, datang dia, assalamualaikum. Saya pikir saya punya jenggot kan, yang usah ditanya lagi apa. Tapi dia tetap menyapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Ya. Tetap menyapa, disapa dia. Nah, ini ngajak kebaikan tidak boleh pernah bosan. Siapapun orang yang kita tawarkan, namanya bahasanya dakwah. Dakwah itu bahasanya, kalau bahasa kasarnya jualan. Nah kalau jualan itu tidak pernah bosan. Ya terus tawarkan produk. Nah itulah tadi salah satu pasta gigi, padahal sudah hampir seluruh orang Indonesia menggunakan pasta gigi itu, tapi dia tidak pernah bosan mendakwahkannya atau mengiklankannya di media massa yang ada, bisa dilihat, bisa disaksikan oleh orang banyak. Ya. Nah kalau sudah terus-menerus disampaikan, lama-lama simpatik dan lama-lama akhirnya menjadi fanatik, ikut, loyal dia. Nah disitulah yang kedua pesannya, sekali lagi bapak-bapak, kita ajak mereka, jangan justru jauhkan mereka. Ya, kita terus dekati mereka, jangan jauhi mereka. Dulu ada salah satu ustadz dari Irak, itu mencoba keliling Indonesia, Masya Allah, ya. Setiap dia mampir di satu tempat, kerumunan anak didekatinya, dia bawa permen di kantongnya, kasihnya. Masya Allah, besok datang lagi, anak-anak berkumpul. Itu luar biasa, kesempatan kita untuk ajak bicara mereka. Sapa mereka, kelas berapa, namanya siapa, bapaknya di mana kerjanya, rumahnya di mana. Seneng dia diajak ngobrol kayak gitu. Nah, masuklah. Nah, ini kan harus ada tim handal, artinya harus ada orang-orang yang memang harus bisa seperti itu. Dan itu pekerjaan yang sangat mulia, ya, pekerjaan yang luar biasa, mengajak orang kebaikan, mengajak orang berbuat baik,
dan melarang mereka melakukan yang mungkar. Otomatis kalau kita banyak diskusi tentang yang baik-baik, waktu untuk berpikir kemungkaran itu terbatas dan terus terkikis. Nah, disitulah makanya suara-suara baik diperdengarkan, pemandangan baik diperlihatkan, dipertontonkan, lama-lama menjadi sebuah sistem. Dan ini yang terjadi seperti di zaman awal orang-orang tua kita berdakwah. Kan namanya dulu zaman orang tua kita kan media yang paling banyak kelihatan yang menyebar di kampung ada wayang dan golek. Ya. Nah, disitulah wayang dan golek seorang yang suka dalangnya itu rata-rata dipesan dah tentang kebersihan, Pak, tolong diangkat nanti. Tentang ini, Pak, tolong diangkat nanti. Begitu, itu semuanya terkonsentrasi. Sekarang repotnya ini, susahnya ini, dan semestinya tidak susah sih, karena bisa diblok. Tapi karena yang punya ilmunya tentang itu bukan kita, akhirnya mereka Masya Allah ngirimin gambar, ngirimin tontonan, ngirimin mainan yang Masya Allah anak-anak tersita waktu untuk itu. Makanya kita harus pandai-pandai menggiring anak-anak kita, mengkondisikan anak-anak kita, mengkondisikan lingkungan kita dengan lingkungan dan kondisi yang baik-baik. Karena apa? Karena nanti kalau dia ada iman, dia bisa masuk surga. Kalau dia punya iman sekecil apapun, dia masuk surga. Subhanallah, serendah-rendahnya surga lebih baik pada dunia dan seisinya. Orang punya dunia sedikit udah Masya Allah, jadi pejabat udah kadang-kadang kupingnya lebar, Masya Allah. Padahal kit benar, kadang-kadang jadi menteri nggak sampai 5 tahun udah berhenti. Wah, Masya Allah. Ya, kadang-kadang pakai udah jadi kapolsek udah gagah benar dah. Ya, dari Kapolres gagah. Nah, itu dunia itu seperti itu. Nanti kita ajak terus mereka jangan diteror dengan bahasa-bahasa yang membuat mereka putus asa. Musyrik, kafir. Enggak. Ya, jangan mudah-mudah menuduhkan kafir kepada siapapun yang ada di depan kita. Bahkan Rasulullah SAW, kita ingat saat sahabat mengayunkan pedangnya di depannya, kemudian orang yang di depannya mengucapkan la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah bilang, jangan dilepas pedang itu, angkat, jangan kau teruskan pedang itu. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, tapi kan cuma pura-pura Rasulullah, saya tebang aja. Enggak, jangan, memang kamu tahu hatinya. Nah, sampai seperti itu pun Rasulullah melarang. Padahal kondisi kritis, kondisinya memang dalam kondisi berkecamuk, begitu terpepet, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, hanya Rasulullah jangan dilepas pedang, jangan dilepas, jangan ditarik pelatuknya. Ya, lepas, biarkan. Hentikan, jangan dilepas. Kenapa? Karena kalau dengan ikhlas dia ucapkan, apalagi detik-detik yang kritis seperti itu masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayatnya, dia masuk surga. Kan akhir hayat itu ya bisa jadi setahun menjelang kematiannya, 2 tahun menjelang kematiannya, 3 tahun menjelang kematiannya, dia sudah bersyahadat, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi memang saat-saat sakratil mautnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu tentunya subhanallah, hadiah yang sangat besar buat dia. Dan itu nanti adalah pesan yang berikutnya, bahwa ukuran baik itu bukan di awal, ukuran baik nanti di akhir. Makanya kita sering minta, ya Allah berikan saya akhir hayat yang baik, husnul
khatimah, husnul khatimah. Ya, kita buat akhir hayat kita yang akhir itu ya yang terbaik. Di situ pula kepada bapak dan ibu ya yang sudah lanjut kemudian belum juga ke masjid, jangan merasa malu. Emang kenapa? Malu saya. Nah, justru sudah usia, walaupun hitung-hitungan ajal itu tidak ada, tidak pakai gilir apa tidak pakai urutan, dia acak, tapi hitung-hitungannya kan ya bisa banyak terjadi. Usia yang meninggal umumnya rata-rata yang memang pada usia lanjut. Misalnya pada saat pelaksanaan haji itu yang meninggal rata-rata memang usia lanjut. Makanya yang lanjut, usia lanjut betul-betul dikawal kesehatannya mereka. Karena memang di usia lanjut itulah orang sudah nanti menjalan ke sana. Nah, itu kan kepada bapak dan ibu yang sudah lanjut, terus jangan merasa saya ya, yang penting di akhir hayat itu mencoba merapat ke masjid dan musola. Iman jangan sampai terlepas sesulit apapun. Nah, ini kadang-kadang karena kesusahan, kesulitan dilepas imannya, jadi na'udzubillah murtad. Apalagi kalau ujian yang enak-enak ini kadang-kadang lebih membuat orang mudah melepas imannya ya. Ujiannya yang berat-berat dia kuat. Nah, ujian dan cobaan yang gampang, yang enak-enak, yang lezat-lezat, justru kadang-kadang banyak orang terlepas karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pesan-pesan dari hadis ini, karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini orang-orang yang memang punya sebutir iman itu memang masuk neraka karena banyak dosa. Nah, surga tempat yang suci dan bersih dari dosa, makanya dicuci dulu, dibersihkanlah mereka, dicucilah mereka di sungai namanya Nahrul Hayat, Nahrul Hayat ya. Nah, dibersihkan di sana, akhirnya mereka bersih dan mulai ditempatkan tentunya di surga yang memang Allah sudah siapkan buat mereka. Tetapi serendah-rendahnya surga tadi adalah sangat luar biasa, penuh dengan kenikmatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu bil hayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Itu tadi iman yang kecil banget tuh, itu tetap harus dijaga dan kalau perlu dipupuk dengan dakwah. Yang belum diusahakan terus bisa diajak. Kalau sudah ada imannya tinggal dipupuk, ditanam, dibersihkan. Apa dipupuk, dibersihkan, dijaga dia punya kuman dan bakterinya. Nah, hadis yang berikutnya Rasulullah SAW mengingatkan tentang syu'abul iman yang berikutnya, babul haya minal iman. Satu saat Nabi kita Muhammad SAW itu lewat di kampung di daerah Madinah. Terus ada seseorang yang sedang mengingatkan saudaranya, menasihat saudaranya tentang malu. Kamu malu amat sih, jangan terlampau malulah kamu. Masa gitu aja nggak berani, masa nggak mau ke depan, masa ini dan itu, pokoknya jangan malulah kamu. Rasulullah SAW akhirnya mengingatkan orang tersebut, biarkan dia malu dan pemalu, karena malu itu adalah bagian daripada iman seseorang. Nah, tentunya di sini dirinci oleh para ulama malu yang mana gitu. Nah, malu melakukan kebaikan itu malu bukan pada tempatnya. Malu berbuat dosa gitu. Malu berbuat yang bisa mengurangi muru'ah, malu. Ya, makan sembarangan, makan sambil jalan, makan itu malu. Walaupun makan di jalan itu ya boleh, ya cuman malu lah.
Itu kamu makan itu kenapa malu? Ya malu lah. Nah, Rasulullah mengingatkan malu itu adalah merupakan aset buat seseorang yang nanti bisa terus terjaga dirinya dari berbuat dosa. Ya. Jadi itu aset, tinggal malunya diarahkan. Nah, malunya tinggal digeser. Nah, jangan sampai malu untuk sholat berjamaah. Ya ini malu yang nggak benar. Alasannya apa? Saya nggak bisa. Saya takut disuruh imam. Enggak. Saya takut suruh azan. Enggak. Justru nanti datang ke masjid, duduk lama-lama, masa azan nggak bisa sih? Pasti bisa lah. Lama-lama qomat masa bisa lah. Ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kalau anak-anak punya malu bagus, tinggal diarahkan malunya. Malunya di sini nih. Yang dosa-dosa harus malu, kalau yang baik-baik jangan malu. Ya. Kalau yang halal boleh, juga jangan sampai kelihatan norak gitu. Jadi memalukan nanti. Nah, jadi diarahkan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, dan dia punya bibit-bibit malu itu sesuatu yang baik dan positif. Demikian Bapak-bapak, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita sama lagi pekan depan. Kalau ada pertanyaan sebelum saya pamit, dipersilakan. Baik, kalau sudah tidak ada, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita, ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.